walianna tashaba jahilan walian tashaba, dan sekiranya engkau bersahabat jahilan dengan orang bodoh, la yarda, yang tidak mengikuti an nafsihi, dari hawa nafsunya, khairun laka, maka itu lebih baik untukmu, min antashaba, daripada engkau menemani aliman, seorang alim, orang yang berilmu, yarda, yang mengikuti an nafsihi, hawa nafsunya. Fa ayyu ilmin, maka ilmu apa yang diberikan li alimin, oleh orang-orang alim, yarda an nafsihi, yang mengikuti hawa nafsunya. Kemudian wa ayyu jahilin, atau wa ayyu jahlin, dan kebodohan apa yang disebutkan kepada li jahilin, orang yang bodoh tadi, la yarbu, yang tidak mengikuti an nafsihi, hawa nafsunya. Di dalam hikmah yang keempat-empat tadi, kalau ditanya paham belum? Iya, masih ngawur ya. Burung nyambung. Masih seputar hawa nafsu. Jadi memang yang namanya hawa nafsu itu membuat seseorang mulia, orang besar, orang istimewa, tidak berharga, terhina, menjadi orang yang terdegradasi ya, kalau dalam istilah sepak bola mah. Istilah karegane ngono. Iya. Nah, malam hari ini kita akan menerangkan hal itu ya. Jadi kalau kita hidup, ada di situ tetangga ya, ada di situ kawan atau sahabat, handai tolan ya, teman sejawat, teman kerja kita. Nah, istilah-istilah yang tadi disebutkan, maka kita harus pandai-pandai mencari seorang teman sejati, mencari sahabat. Karena kalau kita salah memilih teman, salah memilih sahabat, ya sudah, kita akan mengikuti apa yang kita sahabati, apa yang kita temani. Nah, makanya dalam hal ini Imam Ibnu Athaillah itu menyinggung. Jadi ketika kita hidup di dunia ini ya, pergaulilah atau jadikanlah sahabat ya di kalangan hidup kita. Siapa? Khususnya orang alim. Oke, ya itu. Nah, kalau bodoh nggak apa-apa. Bagi kita alim kita temani, bodoh kita temani juga. Tapi sekiranya ketika kita itu ada dua orang suruh milih, ada di situ orang bodoh, ada orang alim. Kata Imam Ibnu Athaillah ya, As-Sakandari, ketika di situ sekiranya kita menemani seorang yang bodoh bisa mengendalikan hawa nafsunya dengan orang alim yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, kita pilih yang bodoh. Gak apa-apa ya, karena nanti ada keterangannya, ada alasannya ya. Jadi ilmu apakah yang bisa diberikan seorang alim kalau seandainya dia itu mengikuti hawa nafsunya? Apapun yang keluar daripada seorang alim tadi pasti hal yang hina, hal yang buruk. Karena apa? Dia mengikuti hawa nafsunya. Tapi sebaliknya orang bodoh itu, bagaimana dia itu bisa dikatakan bodoh? Karena kebodohannya, kalau dia bisa mengendalikan hawa nafsunya.
Nah itulah uniknya cara berpandangannya, berpendapat seorang ahli tasawuf ya. Sangat kritis sekali ya. Jadi orang yang bodoh tidak mengikuti hawa nafsunya, maka di dalam hari-harinya ia akan menganggap dirinya itu bukan orang yang mulia. Saya adalah orang yang tidak baik. Saya adalah orang yang mungkin mempunyai akhlak yang tidak sempurna. Nah, orang yang model seperti ini, kata ulama-ulama tasawuf, jadikan itu seorang teman bagi kita. Karena apa? Di situ akan banyak sumber manfaat yang ada. Ya. Kemudian kebodohannya bagaimana itu? Kalau kebodohan tidak akan membahayakan kita. Diulang lagi, kebodohan seseorang itu tidak akan membahayakan kita. Namun ya nanti sebaliknya. Tapi yang jelas bagaimana tadi menurut Imam Ibn Athaillah, orang itu dinamakan bodoh ya kalau dia bisa mengekang hawa nafsunya, berarti dia bukan bodoh, malah orang yang cerdas, orang yang pinter. Karena apa? Nanti ya semua amal-amalnya, semua ibadah-ibadahnya orang bodoh yang bisa mengekang hawa nafsunya itu akan murni. Dan ibadahnya nanti akan terbukti mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bersih dari hawa nafsunya ya. Namun bila ada orang yang berilmu tapi dia tidak bisa mengekang hawa nafsunya, apakah arti sebuah ilmu yang ia punya yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya tadi, dari sifat-sifat kebinatangannya, dari sifat-sifat kejahatannya? Maka maaf ya, yang ada di dalam berita pimpinan pondok pesantren melecehkan santri-santrinya, beli si jibe sini cia orang puluh. Viral dulu. Ya, innalillah ya. Padahal dia berilmu, punya ilmu banyak, tinggi, pemimpin pondok pesantren, tapi kalau tidak bisa mengekang hawa nafsunya ya seperti itu. Nah makanya pentingnya kita di sini untuk apa? Menahan hawa nafsu, mengekang hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Supaya apa? Supaya kita itu nanti ketika kita bisa mengekang hawa nafsu itu akan hidup mulia, ibadah jadi murni ya, akan kita mudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah akan bisa bermakrifat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah makanya sabda Nabi ya, di dalam hal ini kita sebagai manusia itu nanti akan mengikuti sahabat karibnya. Jadi kalau kita sahabat karibnya itu doyan kopi, doyan rokok, ya wis lah kemana? Masuk. Melu gitu ya, doyan kopi, doyan rokok. Ya. Ya. Nah makanya ya kita harus apa? Kita harus pilih siapakah yang harus dijadikan sahabat karib kita ya. Nah terus seorang penyair juga di situ mengatakan ya, untuk memperjelas persoalan ini. Jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik, budi pekertinya, kemudian bisa mengekang hawa nafsunya, kita akan hidup mulia. Kemudian juga orang-orang yang bergaul ya dengan orang-orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka dia itu akan terbawa menjadi orang-orang yang terhina.
Nah, makanya yuk kita sama-sama perhatikan hal ini, terutama anak-anak kita itu ya. Anak-anak kita itu kalau seandainya kita tidak kontrol, kita tidak awasi, maka kita akan hilang kendali ya, temannya dengan siapa nanti ya, seperti itulah cetakan watak, tabiat, kebiasaan anak-anak kita. Nah, kita pun sama ya. Kita jaga ya supaya kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, menjadi orang-orang yang mudah mengenal Allah. Maka kita deketin orang-orang yang terbiasa ya mengendalikan hawa nafsunya. Siapa? Ahli-ahli zikir, ahli-ahli ibadah ya. Di sini ciri apa ini barang? Iya, wisnong. Bening, Iya. Ya, semoga saja ya kita bisa menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Wallahu a'lam bishawab.